semoga pondoknya Pak Harun ini bisa dibangun. Ya. Ya, jadi mungkin nanti ke depannya agar lebih aman lagi, Pak Harun kita bantu untuk membuat nomor rekening sendiri. Ya. Misalnya ini ada, kan pasti masih ada keluarga di Tarakan kan Pak Harunnya? Masih di Gusar sana Pak Harunnya? Ada ya. Usahanya apa keluarga di sana Pak Harun? Dia pensiun dari laut semua. Oh, nelayan semua dulunya ya Pak Harunnya? Ya, macam mana lah nanti kita kalau pergi ke laut ya kita titipkan lah tempat orang yang terpercaya kan. Oh gitu, gitu. bisa. Sebagai barang penting aja, kalau barang yang penting ya tidak mungkin kan. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol singkat sama Pak Harun ini ya. Tadi kita sudah banyak bahas. Masih bersama Pak Harun ini. Sore-sore tadi sudah bersilahan di sebelah sana. Ini lagi istirahat sambil menikmati bakpao. Nah, ini bakpaonya. Suka makan bakpao ya? Ya, suka juga. Nah, ini ada kopinya Pak Harun juga sebelah sini. Jadi Pak Harun sudah membuatkan kita pondok tambahan sini ya. Jadi kita bisa duduk-duduk. Alasannya buat pondok lagi kenapa Pak Harun? Ini supaya dingin, tempat istirahat lah. Tempat istirahat kalau yang di sebelah situ kan untuk malam ya. Habis dingin kan sudah. Iya betul. Kalau siang kita rasa kepanasan. Rasa kepanasan ya. Iya, tidak ada nyamannya kan, tidak ada istirahatnya. Kalau di sini kan bisa tempat duduk-duduk, selesai mengurus kebun apa kan, masih bersilahan bisa duduk-duduk sebentar. Apa yang Pak Harun rasakan, perbedaan yang Pak Harun rasakan setelah kita kunjungi beberapa kali? Nah itulah saya rasa saya tuh terima kasih sebesar-besarnya. Sebab ada orang bisa melihat dan memandang kan, dan mendatangi kami lebih senang begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau mengucapkan terima kasih sebenarnya itu kepada para donatur Pak. Kami hanya sebagai perantara saja. Kalaupun ada kami bantu itu sangat sedikit. Jadi itu sebagai perantara saja. Jadi begini Pak, saya masih penasaran dengan Pak Harun ini. Kenapa Pak Harun sebenarnya badannya kuat tapi memilih tinggal di sini dulu? Itu memang saya punya hobi. Ya, hobi saya ya memang. Kalau untuk cari kesenangan Bang, saya bisa pulang sama orang tua. Cuma saya mau pangku tangan. Ya, paling kerja itulah kan. Kerja dapat sedikit, diam. Saya dapat sedikit diam. Bagus saya begini kan. Saya bisa macam mana membuka pikiran dan membuka tenaga saya macam mana kan. Usaha sendiri. Gitu ya. Ya, saya mandiri sendirilah. Susah senangnya ya memang saya hadap. Oh gitu. Jadi Pak Harun sebenarnya menjauh dari keluarga bukan karena sakit hati sama mereka. Lain. Saya mencari hobi. Mencari dan ketenangan. Yang kedua mencari ketenangan. Yang ketiga kita bisa macam mana hidup sendirian. Tanpa orang tua, tanpa keluarga. Iya. Begitu tujuan saya. Baik. Tapi Pak Harun tidak merasa terganggu kan dengan kehadiran kami di sini ya? Oh, itu saya tuh rasa nyaman, rasa senang sebab ada yang datang melawat, ada datang melihat, ada datang berteman, bersahabat. Gitu. Saya senang sekali kalau teman-teman datang ke sini. Ya, baik. Gitu. Jadi harapan kita ke depan, semoga pondoknya Pak Harun ini bisa dibangun. Ya. Jadi mungkin nanti ke depannya agar lebih aman lagi, Pak Harun kita bantu untuk membuat nomor rekening sendiri. Ya. Kan ada KTP-nya ya? Ada. Jadi Pak Harun kita bantu membuat nomor rekening sendiri. Jadi supaya Pak Harun bisa dikirim uangnya sama orang-orang ke sana. Nanti kalau pada saat penarikannya supaya lebih aman, tidak ada yang tipu-tipu. Pak Harun kita temanin berapa penarikannya sesuai jumlah yang ada di nomor rekening Pak Harun. Apakah nanti hari Senin setelah kita selesai menyemprot, kan kalau hari Sabtu enggak mungkin kan ya? Ini sudah hari Sabtu. Minggu kita nyemprot besok. Seninnya kita nanti kita ajak Pak Harun bikin nomor rekening sendiri. Gitu. Iya, supaya Pak Harun lebih bisa mengelola keuangannya. Tapi permintaan kita uangnya fokus untuk usaha Pak Harun. Ya. Jangan sampai ini, mohon maaf Pak Harun. Uangnya mungkin tiba-tiba terpikir Pak Harun keluar lagi, pergi kemana lagi. Bisa saja kalau itu tujuannya bagus. Misalnya Pak Harun pulang ke orang tua, tapi kalau misalnya Pak Harun masih nyaman di sini, itu mungkin digunakan nanti untuk bangun pondok. Ya, atau juga untuk modal usaha tambahan nanti. Yang paling penting Pak Harun punya nomor rekening. Dengan gitu lebih aman penyimpanan uangnya. Gitu ya Pak Harun ya. Jadi hari Senin setelah besok kita semprot,
Ya. kita lanjut lagi untuk membuat nomor rekening untuk Pak Arun. Ya. Ya, bagaimana Pak Arun? Setuju Pak Arun ya? Setuju, setuju. Ya, terserah mungkin nanti di BNI kah, di BRI kah. Ya. Pak Arun sebelumnya sudah punya nomor rekening? Belum, dari dulu belum. Dari dulu belum ya? Ya. Iya. Habis dapat uang sedikit-sedikit gitu lah untuk beli beras, beli rokok, apa sayuran. Jadi cuma disimpan Pas-pas jalan aja. Pas-pas jalan aja ya? Kadang kita ngojek, naik taksi, ya habis-habis di situ lah beli makan, beli itu. Iya, iya, iya. Banyak. Pas-pas untuk kebutuhan hidup lah kan. Untuk kebutuhan hidup ya Pak Arun ya? Ya, kita tidak bisa bermotor, tidak bisa naik mobil, paksa kita ngojek apa segala bayar taksi. Iya. Sana sini. Pak Arun, jadi kita sudah lihat usahanya Pak Arun, keseriusannya Pak Arun ini sudah bersihkan lahannya. Dan ke depan tentunya banyak orang baik di luar sana yang semakin percaya sama Pak Arun untuk bisa membantu, entah itu mungkin nanti bangunkan pondoknya atau juga kan di sini kan sementara kan Pak Arun ya. Pondok yang harus dibangun itu ya pondok sementara gitu. Tapi setidaknya lebih layak lah gitu ya Pak Arun ya. Jadi pondok yang di belakang ini mungkin nanti kalau misalnya dana itu sudah masuk di rekeningnya Pak Arun, itu nanti bisa untuk membangun pondok di sini. Ukurannya mungkin berapa 3x3 atap seng. Yang penting Pak Arun bisa tempati untuk beberapa tahun ke depan. Kalau sudah disuruh pindah sama pemerintah ya apa boleh buat kan Pak Arun ya. Kita cari tempat baru lagi. Entah itu nanti di kebun kita sendiri, kebun saya, atau nanti di mana-mana aja. Yang penting Pak Arun bisa bahagia. Bisa bahagia. Dan bisa kembali menjalankan ibadahnya, sholatnya seperti itu ya Pak Arun ya. Iya Pak. Kan mungkin saat ini kemarin Pak Arun bingung mau mulai dari mana gitu ya. Betul, betul. Pak Arun sudah ada alat pertaniannya. Kenapa Pak Arun kemarin kita larang untuk pergi kemana-mana dulu? Takut barangnya diambil orang Pak Arun. Nah gitu. Jadi nanti Pak Arun semoga tidak kemana-mana lagi dulu ya Pak Arun ya. Jadi kita akan bikinkan nomor rekeningnya buat Pak Arun. Mungkin yang paling aman itu mungkin di BNI nanti. Kita bikinkan, kita langsung ke kantornya bikin nomor rekening buat Pak Arun. Ya, setuju Pak Arun ya? Setuju. Misalnya ini ada kan pasti masih ada keluarga di Tarakan kan Pak Arun ya? Masih di Gusar sana Pak Arun ya? Ada. Usahanya apa keluarga di sana Pak Arun? Dia pensiun dari laut semua. Oh, nelayan semua dulunya ya Pak Arun ya? Semua saya punya paman, bapak memang profesi keturunan nelayan lah kami semuanya. Pernah ada yang cari Pak Arun? Paling selama tadi kalau ada telepon bagus kan, ada telepon paling nelpon lah. Sebulan gitu. sekali, 2 bulan sekali, begitu aja. Jadi gitu, cari Pak Arun, cuma rindu lah juga kan, namanya orang tua kan, gitu. Iya, jadi mungkin nanti kita carikan HP yang titat-titut bisa ya? Bisa. Nggak usah yang untuk video call dulu, yang untuk bisa nelpon dulu ya? Yang penting bisa kita informasi macam mana kan. Betul, nanti kita coba cari-carikan HP ya Pak Arun ya? Iya, yang bisa nelpon gitu. Bisa nelpon ya, yang bisa tahan baterainya. Betul. Nah, jadi nanti kita siapkan juga HP buat Pak Arun. Jadi kebetulan masih ada saldo bantuan untuk warga kurang beruntung yang dipercayakan sama saya untuk mengelola, bukan hanya untuk Pak Arun tapi warga-warga yang lain. Tapi untuk kesempatan ini saya masih gunakan untuk membantu Pak Arun untuk membeli handphone ya. Tapi nomornya tidak boleh sembarang saya kasih Pak Arun. Karena takut disalahgunakan, kasihan Pak Arun nanti. Jadi nanti nomornya hanya untuk dihubungi sama orang-orang yang penting, terutama keluarganya Pak Arun. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau dari kami yang kami harapkan itu Pak Arun masih bisa bertahan di sini untuk berkebun. Tapi kalau Pak Arun punya rencana lain, itu ya terserah Pak Arun juga. Tapi karena kita sudah sahabat, Pak Arun bisa cerita ke kita kalau ada rencana lain. Tiba-tiba Pak Arun berpikir ke laut, berarti Pak Arun mungkin sudah punya dana. Ya, jadi mungkin Pak Arun tentunya terserah Pak Arun mau pergi atau gimana gitu ya. Tapi ya apa namanya, tetap yang paling penting Pak Arun itu bahagia. Gitu Pak Arun. Kalau misalnya ada keluarga datang, itu boleh aja Pak Arun. Misalnya ada mau lihat-lihat Pak Arun di sini. Boleh. Pak Arun senang aja. Ya, senang. Cuma kan lihat juga keadaan saya ini kan macam mana lah begitu kan. Betul. Bisa aja siapapun mau datang ya silahkan. Iya. Itu saya senang ya kalau datang dilawat kan. Iya. Datang melihat saya lebih senang gitu. Iya. Jadi sekali lagi kita sudah sahabatan kan Pak Arun ya. Iya. Saya sudah menganggap Pak Arun juga sebagai saudara sendiri. Iya, betul. Jadi apa-apa yang mungkin ingin disampaikan atau juga mungkin ada hal-hal yang mungkin
masih ada di pikiran Pak Harun yang mungkin masih ragu untuk mau disampaikan ke saya, itu disampaikan saja. Mungkin tidak melalui video tapi disampaikan secara pribadi. Iya, baik Sobat Survivor. Jadi itu obrolan kita singkat bersama Pak Harun. Saya coba untuk tidak mengaktifkan stabilizernya supaya Sobat Survivor bisa melihat kembali bagaimana rumah Pak Harun yang ada di sini, terus juga lahan yang sudah dibersihkan. Pertanyaan terkait status lahan ini, ya lahan ini adalah milik pemerintah provinsi dan ini proyek multi years untuk pembangunan ibu kota baru mandiri. Tapi karena pembangunannya yang cukup panjang, jadi warga-warga di sini memanfaatkan untuk membuat kebun di sebagian tempat. Jadi Pak Harun juga tentunya punya kesempatan juga selama lokasi ini belum digunakan untuk juga mereka bercocok tanam di sini dengan tentunya support dari Sobat Survivor. Jadi saya sudah mengusulkan Pak Harun di sini untuk segera mempunyai nomor rekening sendiri supaya nanti bisa ditransfer ke mereka, karena tentunya dengan begitu kita juga bisa lebih luas lagi untuk menjangkau warga-warga yang lain dan Pak Harun juga bisa lebih mandiri untuk mengelola keuangannya. Kita percaya karena kita sudah mengobservasi selama beberapa bulan terakhir perkembangan Pak Harun di sini luar biasa terkait bagaimana upayanya, dan Pak Harun sekarang sudah punya harapan bahwa sukses bisa diraih oleh Pak Harun. Bukan begitu Pak Harun ya? Ya, betul. Ya, jadi sekali lagi di lokasi ini sebenarnya banyak warga-warga yang lain yang juga sudah sukses berkebun Pak Harun. Ada yang tanam tomat, bisa panen bertonton Pak Harun. Tanam apa lagi tadi saya lihat, daun kelor juga, sukses juga. Jadi kalau Pak Harun juga bisa semangat di sini berkebun dan berhasil, yang senang bukan cuma Pak Harun, tapi juga banyak orang yang menonton video ini. Ya Pak Harun ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Harun ya, sudah selalu kooperatif dengan kita, dan Pak Harun juga menjadi kita banyak belajar dari Pak Harun terkait bagaimana arti sebuah kesabaran dan sebuah ketekunan dan juga sebuah keikhlasan. Oke. Ada lagi yang mungkin disampaikan Pak Harun? Ya, itulah modelnya. Kalau memang ini kan kita juga ada rencana juga mau nelayan kan. Kalau ada rezeki kita memang sambil nelayan sambil berkebun. Ya. Kalau bisa begitu bahkan. Memang dari dulu kita kan memang nelayan. Jadi terpikir harinya kapan bisa dapat bahan kembali. Nah, begitu mungkin saya macam mana kan, mungkin berusaha kembali gitu. Ya betul. Itulah yang saya sampaikan. Kenapa Pak Harun ini selalu berpikir jadi nelayan? Karena memang keahliannya di sana Pak Harun ya. Betul. Nah sementara ini masih merintis. Jadi Pak Harun kalau memang mimpinya masih untuk bisa nelayan, jadi itulah pentingnya ada nomor rekening Pak Harun. Nanti kalau sudah banyak yang masuk, ada yang masukkan ke dalam, nanti bisa bisa ditarik, entah itu untuk bahan buat perahu atau untuk beli perahu. Harga perahu berapa Pak Harun tahunnya? Kalau kita yang 5,5 meter itu, kalau kita suruh buat Tanjung Pala sama Salim Batu kan, mungkin sekitar 3 lebih atau 3 juta? Ya. Wah bisa lah itu Pak Harun. Bisa aja tuh. Kalau mesinnya ketinting yang 5 PK mungkin sekarang hampir 4 juta. 4 juta, jadi mungkin sekitar 10 lah semuanya. 10 juta lah ya. Nah, bisa aja tuh kalau misalnya banyak warga di sana yang nanti mengirimkan uang lewat rekeningnya Pak Harun. Gitu Pak Harun. Setuju Pak Harun? Setuju. Nah, tapi selain di laut, Pak Harun juga ada tempat untuk istirahat di darat. Ya, itulah, sambil berkebun. Sambil berkebun. Di sini tempatnya mungkin untuk sementara ya. Jadi banyak juga yang khawatir dengan barang-barangnya Pak Harun kalau nanti pergi. Ya itulah ya. Saya pun khawatir juga sini kan. Gimana tuh? Seperti apa kira-kira Pak Harun? Ya macam mana lah nanti kita kalau pergi ke laut ya kita titipkan lah tempat orang yang terpercaya kan. Oh gitu, bisa. Sebagai barang penting aja, kalau barang yang penting ya tidak mungkin kan. Betul. Jadi mungkin nanti kita siapkan box ya atau kotak gitu kan. Jadi alat-alat yang penting-pentingnya dimasukkan di situ. Terus nanti kotaknya itu dititip sama orang. Kita bawa ke tempat orang yang kita percaya. Di sini ada warga-warga yang saya percaya yang bisa dititipkan. Bawa kita ke laut kan. Betul. Paling ke laut 3 hari, 4 hari, 5 hari pulang sudah lagi ke sini. 4 hari di laut Pak? Ya. Waduh. 4 hari, 3 hari, sebab kita biasa bermalam kan. Bermalam di sana. Saya nggak bisa habis pikir. Jadi Sobat Survivor, kenapa saya nggak habis pikir kalau ke laut? Karena kalau ada di atas perahu saja, perahunya goyang, saya langsung mabuk Pak. Itulah. Kalau Pak Harun bisa? Oke. Kita memang sudah biasa. Karena kita nelayan dari kecil.
sampai bujang. Pokoknya nanti kalau Pak Harun melaut, ikannya saya juga beli. Oh. Wede. Biasanya kalau ke laut ikan apa yang paling disuka sama Pak? Kita Pak kalau punya jaring kita tangkap ikan, tapi ini sementara kita cari tudai apa segala kan. Oh mancing. gitu. Tudai itu yang paling tahan ya? Ya, ya paling cepat kita dapat. Sekarang, Oh gitu. sekarang ini kan kalau kita di laut jadi apa nangkap ikan kan, punya jaring agak rumit sekarang ini kita mencari Pak. Ya sebab bukan 1-2 orang aja di laut kan, Iya. banyak Pak itulah. Berarti Pak Harun ini bisa berenang ya? Bisa, Oh gitu. bisa berenang ya. Berarti saya bisa ikut nanti berarti Pak Harun. Oh, bisa kalau untuk jalan-jalan. Iya, saya pakai pelampung berarti. Iya, itu ya. Siap ya. Iya iya. Jadi Pak Harun 10 juta itu mungkin yang dibutuhkan untuk melaut itu memang Iya. termasuk pancing sama jaring itu Iya. ya. Kita anu kan mesin perahu, Heeh. mungkin ya untuk jaring atau pancing lah kan, Heeh. kita siapkan gitu. Iya, Jaring iya, lah, macam caranya kan, Iya. jaring kita beli dulu. Iya. Jadi Pak Harun punya mimpi dan harapan Iya, iya. dan saya yakin itu semua terwujud kalau izin yang di atas yang Maha Kuasa. Jadi Pak Harun mungkin mulai sekarang perbaiki sholatnya, mungkin sudah mulai mulai belajar sholat lagi. Kan sudah mungkin beberapa bulan terakhir ya enggak sholat ya. Jadi mungkin bisa sholat lagi, sudah teratur lagi, Ya. Jumatan dan juga sambil terus berupaya di sini. Ya. Ya. Ya, jadi itu Pak Harun, terima kasih banyak untuk sore ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol, kita sudah antarkan alat-alat pertaniannya. Sekali lagi, kalau mungkin nanti ada keluarga yang nelpon, salam buat keluarga. Ya. Oke, senyum dong Pak Harun, jempolnya, mantap.